Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, meskipun bearish tapi rasanya masih bullish lah. Sebenarnya Bitcoin masih sideway ya di angka 93, 92, 94 bahkan 96 ribu dolar ya. Tapi dominan dalam beberapa hari terakhir stand-nya masih cukup aman di angka 93 94, bahkan udah 2 minggu terakhir ini Bitcoin itu udah tembus di atas 90 ribuan lagi. Karena kalau kita lihat chart dari Bitcoin aja, kita lihat chart Bitcoin menggunakan time frame bulanan, dampak dari halving Bitcoin itu luar biasa banget. Ini kita lihat di halving Bitcoin kedua, garis panjang biru ini adalah pas terjadinya halving Bitcoin ya. Ini kalian perhatikan di halving Bitcoin yang kedua di tahun 2016, yang mana Bitcoin mengalami puncak tertingginya dampak setelah halving Bitcoin itu sekitar 1 tahun setelahnya, yaitu kita lihat di sini di kuartal keempat tahun 2017 ya. Bitcoin mengalami puncak tertinggi hingga tersentuh di atas 19.686 dolar. Kemudian kita lihat juga di halving Bitcoin yang ketiga, yaitu di tahun 2020 ya. Lagi-lagi Bitcoin mengalami puncak tertingginya terjadi setelah 1 tahun dari halving Bitcoin tersebut. Bahkan ini terjadi itu di antara kuartal ketiga sampai dengan di kuartal keempat. Lebih dominan kuartal keempat di tahun 2021 ya, karena Bitcoin sembuh di atas 68 ribuan dolar. Yang mana itu adalah harga tertinggi sepanjang masa pada saat itu ya. Kemudian kita perhatikan juga di halving Bitcoin yang keempat, yaitu tahun kemarin, tahun 2024, banyak yang analis memprediksi bahwa harga Bitcoin dampaknya itu tahun ini ya, mengalami puncak tertinggi dari halving Bitcoin di tahun kemarin, yaitu tahun 2025. Bahkan beberapa analis yang memprediksikan ya terjadinya hampir sama seperti halving Bitcoin kedua, bahkan halving Bitcoin ketiga, yang mana dominan di kuartal keempat ya. Makanya siap-siap untuk di kuartal keempat tahun 2025 ini, saya selalu katakan manfaatkan momen buy the dip atau bearish. Jangan FOMO-nya itu ketika bullish ya. Jadi FOMO-nya ketika sideway atau lagi bearish. Jadi biar cuannya maksimal banget ya. Apalagi Bitcoin-nya banyak diprediksikan di atas 150 ribuan dolar. Wah, gimana nggak nyala banget gitu ya. Oke, ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa sih? Saya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget ini enak aja. Kenapa? Ini udah lebih dari 4 tahun ya. Tahun ini tahun keempat saya pakai Bitget, enak aja. Kenapa? Karena trade-nya 0%. Kemudian untuk store atau withdrawnya itu bisa menggunakan peer to peer ya, jadi tanpa biaya juga. Bahkan kalian juga bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, dan banyak beberapa airdrop yang bisa kalian dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan enaknya lagi di Bitget ini ada yang naik hingga puluhan bahkan ratusan persen di saat mereka lagi bearish, apalagi lagi bullish. Dan tentu saja ya, nggak ada namanya maintenance, gangguan, dan lain sebagainya. Biasanya kan ketika di sebuah exchange ada yang setiap sebentar malah pemeliharaan, kemudian maintenance, sehingga terganggu ketika ingin melakukan trade atau baik dari jual maupun belinya. Tapi di Bitget sih belum pernah dengar hal tersebut, yang enak aja gitu ya. Dan banyak banget meme coin ataupun altcoin potensial yang naiknya luar biasa di Bitget, itu lengkap banget. Bahkan yang baru-baru airdrop aja ada di Bitget semua. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas dan memberikan informasi terbaru, terupdate tentang perkembangan aset kripto. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa transaksi menarik dari si BlackRock. Ya, mereka banyak banget beli Bitcoin. Kalau kita lihat di sini, mereka telah menahan hingga 56 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin, atau setara dengan 601.209 Bitcoin. Ini laporan secara langsung karena mereka baru saja dalam 7 hari terakhir mereka beli lagi Bitcoin sebanyak 25.430 Bitcoin. Wow, jadi benar-benar gila banget ya real well-nya dari Bitcoin ya. BlackRock seperti MicroStrategy, bahkan beberapa exchange dan beberapa negara juga banyak menahan dari Bitcoin sendiri. Ini di saat Bitcoin udah tembus di atas 90 ribuan lagi. Jadi banyak banget ya yang nahan beberapa Bitcoin tersebut. Dan kita lihat juga di sini beberapa informasi terbaru lainnya. Ternyata, setelah Amerika Serikat juga menerapkan tarif impor kepada beberapa negara, termasuk Indonesia juga, nih kita lihat ada beberapa pertemuan secara langsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Perdana Menteri Kanada, Carney, katanya telah menelponnya dan mengatakan dia ingin membuat kesepakatan mungkin tentang tarif impor tersebut. Makanya kita lihat banget nih ya. Tidak hanya itu juga, ini berita lainnya, ini kabar menarik mungkin ya, 2 negara raksasa dengan ekonomi yang sangat bagus gitu ya. Dan kita lihat di China perkembangannya pesat banget nih. Kita lihat informasi tentang tarif impor terhadap 2 negara tersebut. Donald Trump atau Presiden Amerika Serikat, dia akan berbicara secara langsung dengan Presiden Tiongkok atau China, Xi Jinping. Nah, kita lihat apa yang bakal mereka
kesepakati antara kedua tarifnya tersebut, apakah ini titik positif atau seperti apa? Kita lihat aja nih ya. Dan selanjutnya datang dari PP. Bang, tolong bahas update terbaru dong. Dari PP udah lama banget tuh nggak dibahas. Oke, tapi ingat tetap disclaimer on dan Dior. Kita lihat di sini. Wow, mantap banget. PP dalam 7 hari terakhir masih oke pergerakan mereka. Dan ini udah tembus di angka 0,14 ya, kurang lebih ya dari si PP ini. 4-an rupiah lah ya, 0,14 rupiah. Dan kita lihat volume pedang mereka hari ini juga naik di saat momen lagi Bitcoin sideways, atau meskipun cenderung warna merah, tapi volume pedang mereka, wah ini kita lihat naik hingga 17,18%, bahkan setara lebih dari $0,5 miliar lebih ya, hanya dalam waktu 24 jam yang melakukan transaksi terhadap si PP tersebut. Tidak hanya itu juga, holder dari PP itu meningkat drastis ya, menuju di bulan Mei. Jadi ini sudah memasuki di bulan Mei lah ya. Karena kita lihat bulan April, Mei, Juni itu adalah masuki fase kuarter kedua untuk di tahun 2025 ini. Makanya siap-siap buat di kuarter ketiga atau di kuarter keempat. Jangan FOMO-nya udah di kuarter keempat lagi saat kenceng, bukannya untung malah nyangkut gitu ya. Kita lihat ke holder mereka naik drastis, bahkan menyentuh di atas 426.906 holder lebih. Yang mana pembelian mereka dalam hari ini aja naik hingga 374 holder baru, dan kemarin ada sekitar 414 holder baru yang melakukan entry atau juga jadi holder baru dari si PP. Tidak hanya itu juga, ada beberapa transaksi terhadap PP, bahkan ada beberapa transaksi hingga 3,1 jutaan dolar, yang mana ini dilakukan oleh beberapa holder dari, terutama ada yang melakukan entry atau melakukan withdraw juga di pertukaran Binance hingga 13 jutaan dolar hanya dalam waktu 24 jam, hanya dalam waktu 8 jam terakhir. Yang mana ini terjadi di pertukaran Binance. Ini ada beberapa parallel yang melakukan entry dan ada juga yang melakukan penjualan mungkin di saat nomor pembalikan arah. Karena gini ya, enak banget whale itu ya. Kalau punya uang yang banyak banget kayak whale-whale itu atau para paus itu ya. Ini misalkan kita beli 1 juta dolar tuh kalau dirupiahkan kurang lebih 16 miliaran rupiah kan. Nah, dia naiknya 5%, 10% itu berasa banget loh dengan modal yang besar banget. Tapi kalau kayak seperti kita ini gitu ya, ikan teri, ikan cupang, ya nggak berasa gitu ya. Nunggu ratusan persen dulu baru berasa. Kalau modal cuma dikit gitu ya, naiknya kalau masih 10%, 15%, ya nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi kalau whale itu berasa banget. Kalau kita ya udah cukup didiemin aja gitu ya. Kalau belum ratusan persen kenaikannya. Kalau kita lihat juga untuk mencapai ke ATH baru itu cukup lumayan panjang. Di saat ini misalkan 0,14. Kalau 2 kali lipat market cap-nya aja kan kurang lebih 7 mil atau 8 miliar dolar. Artinya di angka 0,2an rupiah. Berarti kurang lebih 2 atau 3 kali lipat lagi untuk mencapai ke ATH baru dari si PP tersebut. Kurang lebih 0,4an rupiah lah ya, kurang lebih ya. Jadi kalau misalkan PP balik lagi ke ATH aja, udah cuannya udah 3 kali lipat, makanya enak banget gitu ya. Pas entry-nya pas lagi di bawah, jangan udah mau sedikit lagi ke ATH baru melakukan entry, akhirnya bukannya untuk, taunya balik lagi dia, belum sampai sentuh ke ATH baru. Nah kita lihat juga udah beberapa laporan dari HC Capital ya, dengan meme coin yang tidak terhenti, dengan banyak banget, dengan mentionnya paling menarik gitu ya, di Twitter atau di platform X dengan 30 hari terakhir yang paling banyak di mention. Ada seperti Doge dengan hashtagnya dengan demikian, kemudian ada Dog, dan yang ketiga itu ada PP. Mungkin Doge dan Dog ini nggak jauh beda dengan meme coin si Doge lah ya, kurang lebih seperti itu. Dan disusul oleh Filecoin dan Shiba Inu. PP masih menjadi idaman meskipun market cap-nya berada peringkat nomor 3, tapi PP salah satu meme coin yang paling banyak di-mention di platform X, di Telegram, bahkan di beberapa pencarian seperti di Google. Wah ini menarik banget sih ya, terutama untuk di tahun 2024, bahkan memasuki di tahun 2025, PP sepertinya nggak luntur gitu ya untuk menjadi meme coin ketiga gitu ya, setelah Shiba dan si Dogecoin. Nah, kemudian banyak juga beberapa meme coin yang bernuansa katak atau frog. Sini kalau misalnya di Hotcoin itu ada Monkas, ada Andy, ada PayPay, ada Hopi, JJ Hong, ada Apus Taja. Ini beberapa karakter meme yang bernuansa katak yang viral atau dengan kenaikan yang cukup menarik, termasuk PP juga masuk di dalamnya. Nah, kemarin pada tanggal 30 April ada acara di Token 2049 yang mana Changpeng Zhou juga hadir di dalam acara tersebut, bahkan menjadi pembicara di sana. Yang mana kita lihat ya ada para holder PP yang menunjukkan foto dengan Changpeng Zhou dengan karakter PP berada di dalam foto tersebut. Oke, menarik juga nih.
Tidak hanya itu ya, Certik pun memberikan rating terhadap PP atau PP Coin dari sendiri dengan ratingnya hingga 86,5 ya. Hasil dari Certik. Certik ini adalah semacam audit ya dalam sebuah aset kripto yang mereka memberikan audit terhadap PP dalam beberapa hari terakhir dengan strong Skynet skor mereka hingga 86,5 ya. Bahkan laporan dari Grok, dari AI-nya X ya, atau milik Elon Musk ya, Doge dan Shiba, meskipun market cap mereka besar, tapi masih menjadi trending topik untuk di Grok AI di platform X, ya PP pemenangnya gitu ya. Tidak hanya itu juga, kalau kita lihat ada beberapa yang nge-tweet terhadap si PP, termasuk ada Poloniex Exchange, kemudian juga ada Wabi Global, ada BitGet, ada Crypto.com, ada Bybit yang sepertinya ada apakah tanda-tanda ini untuk mereka ramai-ramai membuat tweet tentang si PP tersebut ya. Semoga aja ada kegebrakan yang menarik gitu ya dari PP karena ini masih kuartal kedua juga. Kita nantikannya di kuartal ketiga atau di kuartal keempat buat kenaikan yang lebih kencang dari si PP ini. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semuanya disclaimer dan Dior. Kenapa? Kalau dikurangi kalian sendiri, selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila mereka dalam keadaan bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.